Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama Sarandi guys. Oke, guys, hari ini Koko mau ngulang kebiasaan yang dulu-dulu ya. Jadi mau minta doa restunya agar murid-murid Koko dapat lolos ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi minggu depan ada 7 murid Koko ya yang sudah siap jadwal interviewnya. Jadi nanti tinggal Koko briefing. Jadi mohon doa restunya agar murid Koko lolos semua ya. Amin. Oke. Topik hari ini adalah topik nomor 1 sih, urutan paling penting ya. Jadi topiknya mengenai syarat visa Amerika paling baru tahun 2024 ya. Sebelumnya Koko udah buat syarat visa Amerika 2023 ya. Sekarang kan udah ganti 2024 ya. Jadi Koko update ya videonya ya. Oke guys. Jadi syarat yang sering banyak orang nanya-nanya ya gitu. Kok syarat utama untuk visa Amerika itu bawa apa aja gitu ya. Jadi nomor 1 ya guys ya. Jadi nomor 1 syarat yang kalian harus bawa itu nomor 1 udah pasti paspor. Paspor terbaru itu wajib bawa ya. Jadi kalau paspor itu kan identitas kalian ya. Di kancah internasional, di embassy ataupun kepengurusan internasional, mau ngurus apapun atau di imigrasi, itu wajib bawa paspor karena itu identitas kalian ya. Paspor lama bawa apa enggak kok? Paspor lama bawa, silakan bawa ya. Jadi paspor baru dan lama bawa ya, karena kadang itu paspor lama ditanya sama embassy ya gitu. Oke, nomor 2 selanjutnya itu adalah kartu keluarga. Ya, kartu keluarga itu bawa ya. Karena nanti di loket nanti kan sebelum office tanya jawab interview officer kan nanti ada beberapa loket tuh. Nanti di salah satu loket itu nanti kadang suka ditanya ini cocok gak gitu, masih datanya dengan kartu keluarga gitu ya. Jadi kalian bawa aja gitu. Terus next adalah akte lahir ya, meskipun nggak gitu wajib banget, tapi ya bawa aja lah ya untuk pegangan ya. Nah, banyak yang nanya, kok kalau kakak dan akte lahir itu fotokopi boleh gak? Silakan bawa fotokopi boleh guys. Jadi kalau misalnya udah bawa fotokopi, yang asli nggak usah bawa. Kalau misalnya kalian udah bawa asli, yang fotokopi nggak usah. Jadi cukup salah satu aja. Dan itu nggak diminta, maksudnya nggak diminta fisiknya di hold oleh embassy, itu nggak. Jadi nanti kemungkinan dilihat, habis itu langsung dibalikin kok gitu ya. Jadi kalian tenang aja, bawa asli juga no problem ya gitu. Kalau paspor itu, kalau misalnya kalian lolos ya, sudah di approve gitu ya, dapat kertas putih, itu ditahan nanti paspornya untuk cetak visa ya kan. Visanya kan nanti kalau visa Amerika nempel tuh, jadi dicetak dulu sama embassy ya, jadi nempel di paspor. Jadi paspornya di hold selama kurang lebih 2-4 hari lah guys ya. Itu normalnya ya, normalnya 2-4 hari, tapi ada beberapa kejadian di hold sampai 3 minggu sampai sebulan itu ada. Jadi Koko kasih tahu kejadian-kejadian di luar yang kebiasaannya. Itu biasanya nggak tahu sih karena apa, maksudnya nggak terlalu dijelasin karena apa, pokoknya di hold aja. Nanti dia 3 minggu kemudian langsung dibalikin berikut dengan visanya gitu ya. Murid Koko ada sekitar 3-4 orang seperti itu gitu ya. Jadi Koko infoin yang di luar kebiasaan gitu ya. Oke, tadi paspor udah, kartu keluarga udah, akte lahir udah. Terus next itu foto 5x5. Jadi kalian itu cuci cetak ya, foto 5x5, bawa berupa fisik ya. Satu orang itu bawa 2 piece, jaga-jaga aja, bawa 2 lembar ya. Ukuran 5x5, latar belakang yang putih. Itu nanti boleh tanya aja di foto studio, ini untuk foto visa Amerika ya, latar belakang putih gitu ya. Kemeja ya guys ya, kalau bisa kemeja, jangan kaos ya gitu. Oke, warna apapun terserah lah, bebas. Banyak yang suka nanya, kok pakai bajunya warna apa ya? Itu mah bebas, yang penting jangan, maksudnya kan belakang putih tuh. Sebenarnya pakai kemeja putih juga no problem sih. Murid Koko yang lolos pakai kemeja putih fotonya itu banyak sih, jadi maksudnya no problem. Tapi kayak kesaru gitu loh guys, jadi kayak bajunya kayak belakangnya putih, ini ya putih gitu. Kalau bisa one line aja gitu ya gitu. Oke, foto udah. Next itu adalah yang penting dulu ya. Yang penting itu DS confirmation guys. DS confirmation itu wajib ya. Jadi itu DS confirmation itu apa? Itu adalah data kalian, DS160 kalian, tapi berupa confirmation ya gitu ya. Itu ya kalau misalnya ini nanti kalau misalnya apply di Koko, nanti Koko kasih semua itu. Nanti kalian udah DS confirmation, nanti pas briefing nanti Koko kasih gitu ya. Next itu adalah jadwal appointment ya, appointment confirmation ya. Jadi jadwal itu kayak gini nih. Tuh. Ini
yang murid Koko mau interview nanti nih, ini jadwalnya nih tuh, DS confirmation ini ya guys ya, contohnya. Ini kalau misalnya nggak ada DS confirmation, nggak ada appointment confirmation, kalian nggak bisa masuk tuh guys ya, karena nanti pertama kali jumpa di embassy itu security, nanti security nanya mana jadwalnya gitu, dicek jadwalnya. Jadi sering banyak yang nanya gini, Koko nanti pas interview Koko hadir gak gitu? Yang nggak hadir karena apa? Karena Koko nggak bisa masuk gitu. Koko nggak mungkin nunggu di luar ya gitu. Karena yang boleh hadir, yang boleh masuk adalah yang punya appointment confirmation saja gitu guys ya. Oke, udah jelas ya. Terus next adalah yaitu yang penting tadi jadwal udah, DS confirmation udah, DS160 nggak usah bawa. Itu DS160 kalau misalnya kalian cek itu di lembarannya itu do not bring to interview. Itu artinya nggak usah dibawa ke interview. Itu nanti untuk belajar kalian aja DS160 ya. Oke, nah next yang kalian sering tanya-tanya nih ada dua hal. Pertama itu surat keterangan kerja, kedua rekening koran ya, ketiga slip gaji ya gitu. Itu opsional tuh guys. Jadi kalian boleh bawa silakan, nggak pun juga nggak apa-apa. Karena kenyataannya itu murid Koko yang ditanya rekening koran, surat keterangan kerja itu sebenarnya ada, tapi persentasenya itu maksimal hanya 5% dari 100% itu yang ditanya rekening koran dan surat keterangan kerja dan slip gaji itu hanya 5% guys ya. Jadi sedikit sekali gitu. Jadi itu tidak terlalu ya, kalau misalnya kalian tidak bisa sediakan ya no problem gitu. Jadi jangan dipaksa untuk ada gitu guys ya. Jadi ini Koko sudah bawa lembar ketentuan ya, persyaratan dari embassy ini langsung dari embassy ya. Ini ada tulisan embassy-nya ini dari embassy langsung ya. Oke. Anda harus tiba itu minimum 15 menit sebelum jadwal interview Anda. Jadi di appointment itu ada waktu ya. Jadi kalian harus minimum 15 menit sudah harus datang ya. Kalau Koko sih saranin ke murid-murid Koko sejam sebelumnya udah datang, jadi nggak telat gitu. Soalnya kalau telat itu reschedule guys ya. Itu ada yang di reschedule tuh karena telat tuh. Kan ribet ya, bolak-balik ribet. Nah, mohon Anda jangan datang terlalu awal dan jangan terlambat gitu. Dokumen-dokumen yang perlu untuk dibawa ke kedutaan besar untuk interview Anda adalah nomor 1, jadwal wawancara. Ini yang wajib ya guys. Jadi dengerin nih, ini benar-benar dari embassy nih, ini wajib ya. Jadwal wawancara. Kedua, confirmation DE160 dicetak A4 atau letter ya. Kayak biasa aja lah, format biasa aja. Ketiga, paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan ya. Jadi kenapa 6 bulan? Karena kan kalian stay di Amerika itu kalau misalnya visa turis itu maksimal kan 6 bulan tuh guys ya. Jadi kenapa harus berlakunya 6 bulan tuh paspor masih berlaku 6 bulan? Karena untuk jaga-jaga biar gak kadaluarsa tuh paspor. Gitu aja. Next, bukti pembayaran dari bank ya, itu nanti slip hijau itu ada. Nah kalau ini slip pembayaran sih nggak gitu sering diminta sih. Ini sebenarnya bisa di skip sih, ini nggak gitu penting. Karena pada saat kalian sudah membayar itu sudah terbit jadwal. Jadi pada saat bawa jadwal ya itu udah otomatis sudah bayar gitu. Terus next, satu foto menghadap depan berukuran 5x5 ya, latar belakang putih ya. Oke. Diambil tidak lebih dari 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya kalian sudah ngambil 10 bulan terakhir atau setahun terakhir itu sudah tidak valid ya. Diharapkan 6 bulan terakhir. Jadi mukanya paling up to date. Oke. Nah, terus dokumen tambahan lain sesuai dengan jenis visa. Misalnya formulir I-20 untuk visa F1, formulir DS 2019 untuk visa J1. Nah, ini mah untuk visa di luar visa turis ya, di luar visa B1 B2 ya. Oke guys ya, gitu ya. Nah, jadi berikut udah Koko sudah jelas banget nih apa yang kalian wajib bawa ya. Jadi rekening koran ingat ya, itu tidak tercantum ya guys ya. Rekening koran nggak ada, slip gaji nggak ada, surat keterangan nggak ada. Jadi kalian maksudnya udah nggak usah tanya-tanya lah kayak gitu. Maksudnya itu opsional. Kalau misalnya kalian bawa silakan, nggak juga nggak apa-apa. Karena maksudnya banyak yang nanya sampai ngotot gitu. Maksudnya rekening koran nih kok mesti bawa. Saya terangin, visa Aussie sama visa USA itu beda. Kalau visa Aussie itu wajib ada rekening koran, kalau visa USA itu nggak wajib gitu guys ya. Oke guys, ya udah mau 10 menit. Ini udah Koko terangin lengkap banget ya persyaratan untuk visa, untuk apply visa Amerika tahun 2024 paling terupdate ya. Oke guys, see you on the next video ya. Ini Koko nanti langsung rekam video selanjutnya guys ya. Oke, dadah.